Saat ini Mortimer beserta Bibi Eleanor telah tiba di Alasio, bersama-sama dengan Dustfinger dan juga Farid. Mereka berencana mendatangi si pembuat buku yang mereka cari. Bibi Eleanor yang terus memikirkan rumahnya, ia memutuskan untuk pulang duluan, demi membereskan buku-bukunya di rumah yang kemarin berantakan. Akhirnya mereka pun berpisah. Setiba di rumah si pengarang buku yang bernama Fenolio. Nama Fenolio sendiri cukup dikenal karena beberapa bukunya yang laris. Salah satu bukunya adalah Inhear yang dicari salinannya oleh Mortimer karena sudah tidak dijual lagi. Saat itu si kakek tua itu menganggap kalau Mortimer dan putrinya datang akan meminta tanda tangannya. Untuk meyakinkan si pak tua itu, ia pun diajak keluar dari rumahnya. Ia merasa tak percaya saat Maggie menjelaskan kejadian aneh yang menimpa mereka, di mana Maggie mengatakan kalau tokoh karakter yang ia buat telah keluar dari dalam sebuah buku. Ketika melihat Dustfinger, si pak tua itu merasa tercengang. Ia seakan tak percaya melihat Dustfinger yang berada di dunia nyata. Pak tua itu lalu mendekatinya. Namun Dustfinger merasa takut dengan si pak tua itu. Mortimer lalu mengatakan jika Dustfinger tak ingin mendengar akhir cerita dirinya dari buku yang telah ia buat. Belak-belakan pak tua itu mengatakan apakah karena ia yang akan mati. Mendengar hal itu, Dustfinger pun menjadi kepikiran. Dengan penuh emosi, Dustfinger mengatakan jika pak tua itu bukan Tuhannya, sambil ia meminta salinan buku itu agar ia bisa segera pulang. Mereka lalu pergi ke rumah si pak tua untuk mencari buku tersebut. Setelah sekian tahun, si pak tua sendiri sudah lupa di mana menyimpan salinan aslinya. Di luar, Maggie yang sibuk melihat tingkah Farid yang takjub dengan benda-benda yang ia lihat. Farid yang merasa bahagia karena di sini tak ada tukang perintah dan juga badai pasir. Setelah lama mencari, akhirnya si pak tua itu menemukannya. Saat itu juga ia menjadi teringat dengan semua karakter yang pernah ia buat di buku tersebut. Setelah menyusun halaman buku itu kembali, Dustfinger dan juga Mortimer yang jadinya malah berdebat. Dustfinger meminta agar dibacakan lebih dulu agar ia kembali pulang. Sebaliknya dengan Mortimer, ia ingin mengeluarkan istrinya terlebih dahulu. Saat itu juga Dustfinger mengatakan jika istrinya sudah keluar dan ditahan di kastil Capricorn kemarin. Mortimer yang mengetahuinya jelas sangat kesal mengapa ia tak memberitahunya. Padahal saat itu Mortimer juga berada di sana. Tentu saja Dustfinger tak ingin memberitahunya, karena jika Mortimer tahu mungkin saja ia tak mau mencari buku itu lagi. Di mana buku inilah harapan satu-satunya agar Dustfinger bisa kembali pulang. Dustfinger pun harus mengalah, mereka pun berniat pergi untuk menyelamatkan ibunya Maggie terlebih dahulu. Di sisi lain, Bibi Eleanor seakan merasa bersalah karena telah meninggalkan Mortimer dan juga Maggie di sana. Saat ini Maggie yang tinggal bersama si pak tua itu. Waktu duduk santai, Maggie ternyata memiliki kelebihan sama seperti ayahnya itu. Ia bisa merasakan kehidupan dari suara-suara yang terdengar dari buku yang ia lihat. Saat membaca sebuah cerita dari buku tersebut, seekor anjing kecil yang bernama Toto dari buku itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Saat Maggie membuka pintu kamarnya karena dipanggil oleh si pak tua itu, tiba-tiba muncul Basta bersama anak buahnya yang datang mencari ayah Maggie. Saat itu juga Basta senang mengetahui Maggie yang punya kemampuan seperti ayahnya. Di mana si pak tua yang banyak bicara melihat Toto, si anjing kecil yang asalnya dari sebuah buku. Basta pun menyadari jika Maggie lah yang telah membaca buku itu lalu membawanya pergi dari sana. Setiba di sana, Mortimer dan kawan-kawan mulai menyusup naik ke atas dan masuk ke dalam. Sayangnya Mortimer yang hampir jatuh membuat kedatangan mereka diketahui. Mortimer akhirnya berhasil masuk sedangkan Dustfinger menunggunya di luar. Ia memasuki sebuah kamar dan menemukan sebuah gambar dirinya dan juga Maggie. Tak salah lagi jika kamar itu adalah kamar istrinya. Namun entah di mana Theresia sang istri sudah tak ada di sana. Di luar, Dustfinger yang sedang berhadapan dengan anak buah Capricorn yang telah menemukannya. Saat Dustfinger melawan Farid, mengambil kesempatan untuk kabur dan meninggalkannya sendirian. Dustfinger pun dibawa ke sebuah ruangan dan tak sengaja bertemu dengan istri Mortimer di sana. Theresia yang diikat di sebuah tali sedikit merasa lega ketika Dustfinger mengatakan jika suaminya berada di sini yang datang mencarinya. Farid yang berhasil kabur dan terus dikejar oleh anak buah Capricorn. Hingga akhirnya ia berhasil bertemu kembali dengan Mortimer.
Lalu Farid mengatakan jika Dustfinger telah dibawa dan akan dibunuh. Terlihat si Pak Tua dan Maggie yang telah tiba di kastil ini. Walaupun Pak Tua yang saat ini dibawa oleh para penjahat, ia merasa bahagia karena bertemu langsung dengan tokoh karakter yang ia buat. Setiba di sana Maggie lalu disuruh membaca untuk membuktikan apakah ia punya kemampuan seperti ayahnya. Setelah melihat pembuktian dari Maggie, Pak Tua yang melihat Capricorn pun merasa kagum. Ia mengatakan jika Capricorn sama seperti yang ia tulis di bukunya. Disinilah kita tahu jika Capricorn berniat menggunakan kelebihan Maggie untuk menarik makhluk raksasa bernama Shadow. Diketahui Shadow merupakan hewan buas yang sangat ditakuti di buku itu. Tentu saja Maggie pun menolaknya. Saat itu juga Maggie lalu dibawa untuk bertemu dengan ibunya. Setelah sekian lama akhirnya Maggie bisa melihat wajah ibunya kembali. Melihat kelemahan Maggie yang sayang kepada ibunya, Capricorn pun memaksa Maggie untuk membaca buku itu untuknya. Dibawalah Maggie dan si Pak Tua itu keluar di mana Mortimer yang berada di sana melihat putrinya yang sedang dibawa pergi. Di dalam sebuah penjara Maggie ditahan bersama si Pak Tua itu. Tiba-tiba Dustfinger pun muncul yang juga berada di tempat itu. Maggie lalu menjelaskan tentang niat Capricorn saat ini untuk melepaskan Shadow si hewan buas di buku itu. Ketika Basta yang datang membawa makanan untuk Maggie, marmut peliharaan Dustfinger langsung melompat dan mencuri kalung milik Basta. Basta pun terpancing emosi lalu ia pun masuk untuk mengambil kalungnya kembali. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Dustfinger untuk keluar dari sana. Bukannya berusaha menyelamatkan Maggie dan si Pak Tua itu. Dustfinger yang merasa ketakutan malah meninggalkan mereka berdua. Setelah berada jauh dari kastil Capricorn, sebagai seorang lelaki Dustfinger sepertinya tak sampai hati harus meninggalkan Maggie di sana. Tergeraklah hatinya untuk kembali ke sana. Sedangkan Bibi Elinor yang merasa punya tanggung jawab terhadap anak dan cucunya Maggie. Dengan motor Supra Bibi Elinor tancap gas bagaikan Wonder Woman menuju ke kastil Capricorn. Dustfinger yang kembali ke kastil untungnya bisa bertemu kembali dengan Mortimer. Mortimer merasa kaget ketika mengetahui jika Maggie mempunyai kelebihan membaca seperti dirinya. Di dalam Maggie yang dijemput oleh si nenek tua dan dibawa pergi dari sana. Sedangkan si Pak Tua itu masih dibiarkan tinggal dan akan menjadi acara penutup kata si wanita tersebut. Terlihat Mortimer dan kawan-kawan sedang mengatur rencana untuk menyelamatkan Maggie. Hingga malam tiba Capricorn beserta anak buahnya bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Shadow. Maggie yang dikenakan gaun yang bagus dengan terpaksa ia berjalan dan melihat ibunya yang ditahan. Capricorn mengancam jika ia tak segan-segan membunuh ibunya itu. Dengan terpaksa Maggie harus membaca dan mengeluarkan Shadow dari buku yang akan ia baca. Mortimer yang sudah tiba di sana akhirnya ia bisa melihat istrinya dari kejauhan. Sambil memikirkan cara menyelamatkan keluarganya saat ini Maggie yang sudah mulai membaca buku di hadapannya. Tak lama kemudian muncul Shadow si monster mengerikan dari buku tersebut. Di tengah ketakutan Toto datang memberikan selembar kertas yang diberikan oleh si Pak Tua itu. Di mana selembar kertas itu berisi cerita untuk menghentikan monster mengerikan tersebut. Capricorn yang mengetahuinya berniat menghentikan Maggie. Untung saja sang ayah yang melihat Capricorn lalu datang menghentikannya. Walaupun sedikit terlambat, Bibi Elinor yang baru saja tiba dengan keberaniannya ia datang untuk membantu. Maggie pun melanjutkan bacaannya namun saat itu ia harus menulis sendiri jalan ceritanya. Maggie yang berhasil menyusun kata demi kata, yang membuat Capricorn akhirnya musnah dan menjadi debu. Lalu kemudian monster mengerikan itu akhirnya bisa dikirim kembali ke asalnya. Setelah mengirim semua pengikut Capricorn ke asalnya, Maggie akhirnya bisa memeluk ibunya kembali. Di balik kebahagiaan Maggie, Dustfinger yang merasa dilupakan oleh Mortimer. Ia sangat berharap agar bisa kembali pulang ke buku itu. Setelah berjalan tiba-tiba saja datang Mortimer menghampirinya. Ia datang untuk menepati janjinya kepada Dustfinger. Dustfinger pun merasa senang melihat Mortimer yang tak melupakannya. Sebelum kembali pulang, Dustfinger tak lupa berpamitan kepada Farid. Farid sendiri ia lebih memilih tinggal di dunianya sekarang. Akhirnya Dustfinger pun sangat bahagia ketika ia bisa kembali pulang.